Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro Islam, Dr. Nikmatul Masrurah, SHI, MEI, dan segenap pemirsa yang menonton video kali ini dengan tajuk Teori Perilaku Produsen. Ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama ialah pengertian tentang produksi. Kedua, ruang lingkup produksi. Tiga, dalil tentang produksi. Empat, tujuan produksi. Lima, motivasi produksi. Enam, formulasi produsen. Dan yang terakhir, nilai-nilai Islam dalam produksi. Baik, kita langsung ke pembahasan. Yang pertama tentang pengertian produksi dalam Islam. Apa sih produksi dalam Islam? Produksi dalam Islam secara umum ialah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen, namun harus sesuai dengan syariat Islam, atau penyediaan barang dan jasa dengan memperhatikan nilai keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Menurut beberapa ahli, salah satunya Imam Al-Ghazali, produksi ialah kegiatan manusia untuk mengelola dan mengubah sumber-sumber daya yang tersedia agar mempunyai nilai yang lebih tinggi dan dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Namun harus sesuai dengan etika Islam. Dan ada lagi menurut Haf, produksi ialah kegiatan berbagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup, sebagaimana digariskan dalam agama, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat, seperti contohnya perusahaan buku dan lain sebagainya. Sekilas, pernyataan para pakar tadi mengenai produksi cukup berbeda. Akan tetapi jika kita teliti baik-baik, semuanya memiliki tujuan yang sama, yakni untuk kemaslahatan bersama. Baik, kita lanjut pada materi kedua tentang ruang lingkup produksi. Ruang lingkup produksi sendiri meliputi tiga hal. Yang pertama ialah kegiatan produksi. Kedua ialah proses produksi. Ketiga ialah faktor-faktor produksi. Yang pertama, kegiatan produksi ialah suatu kegiatan ekonomi untuk menghasilkan atau menambah nilai guna barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia atau konsumen. Kedua ialah proses produksi, yakni suatu cara atau metode yang dilakukan produsen untuk menghasilkan atau menambah nilai guna barang atau jasa. Nilai guna ini terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ialah nilai guna bentuk, kedua nilai guna jasa, ketiga nilai guna tempat, keempat nilai guna waktu, dan yang kelima nilai guna milik. Dan yang terakhir ialah faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi sendiri terbagi menjadi 4 hal. Yang pertama, faktor produksi alam, faktor produksi tenaga kerja, ketiga adalah modal, keempat ialah keahlian atau skill. Sedangkan berdasarkan tingkat produksinya terbagi menjadi 2, yakni faktor produksi tetap dan kedua ialah faktor produksi variabel. Dan setelah memahami tentang ruang lingkup produksi, kita akan membahas materi yang ketiga, yakni dalil tentang produksi. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 22, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Artinya, dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Maksudnya adalah Allah telah memberikan berbagai rezeki pada kita, terutama hujan yang dengannya tumbuh tanam-tanaman. Dan tugas kita lah sebagai manusia untuk mengelolanya demi tercapainya
kemaslahatan. Oke, selanjutnya ialah materi keempat, yakni tentang tujuan produksi. Seperti yang kita ketahui bersama, tujuan utama produksi ialah maslahah, yang secara spesifik dibagi menjadi 4 bentuk. Yang pertama ialah kebutuhan manusia pada tingkat moderat. 2. Menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya. 3. Menyiapkan persediaan barang atau jasa di masa depan. Dan yang terakhir ialah pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut ke materi yang berikutnya, yakni materi 5 tentang motivasi produksi. Ada 3 motivasi produksi. Yang pertama ialah kerja, kedua ialah keuntungan, 3 ialah tawakal. Yang pertama adalah kerja. Mengapa kita harus kerja? Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu makanan pun yang dimakan seseorang itu lebih baik daripada makanan hasil usaha sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Sebuah kebanggaan bagi kita ketika menikmati hasil dari jerih payah kita sendiri. Apalagi bagi yang telah menginjak umur 20-an, pastinya kalian ingin punya usaha sendiri kan? Tidak ngerepotin orang tua lagi, punya motor, rumah hasil dari kerja sendiri. Maka dari itu bekerjalah. Yang kedua ialah keuntungan. Keuntungan merupakan konsekuensi dari aktivitas kerja produktif yang dilakukan seseorang. Sementara keuntungan itu sendiri merupakan rezeki yang diberikan Allah kepada hambanya. Yang ketiga ialah ketawakalan kepada Allah. Seharusnya diwujudkan dalam kerja keras. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan rezekinya begitu saja dari langit. Keadaan seseorang tidak akan berubah jika manusia itu sendiri tidak berusaha untuk merubahnya. Lanjut ke materi 6 tentang formulasi produsen. Maslahah terdiri dari 2 komponen, yaitu manfaat fisik dan non fisik. Manfaat dibagi 2, fisik dan non fisik, dan juga berkah. Jadi 2 komponen dalam masalah, yakni manfaat dan berkah. Manfaat sendiri terbagi menjadi 2, fisik dan non fisik. Rumusan maslahah yang menjadi perhatian produsen adalah maslahah dapat diperoleh dengan cara menjumlahkan keuntungan dengan berkah. Keuntungan ditambah berkah, atau jika dirumuskan M. Adapun keuntungan merupakan selisih pendapatan total atau total revenue dengan biaya total atau total cost. Jadi keuntungan diperoleh dengan mengurangi total revenue, pendapatan total dengan biaya totalnya. Selanjutnya berkah. Pada dasarnya berkah akan diperoleh apabila produsen menerapkan prinsip dan nilai Islam dalam kegiatan produksinya. Untuk mendapatkan berkah tersebut, berkah revenue, berkah total dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan berkah tersebut, yakni berkah cost. Jadi cara mengetahui berapa berkah dengan cara mengurangi berkah revenue, berkah total dengan berkah cost. Jadi rumusan maslahah dapat kita tulis kembali menjadi maslahah sama dengan total revenue dikurangi total cost dikurangi berkah cost yang diperoleh dari berkah revenue dikurangi berkah cost. Dan selanjutnya adalah materi terakhir, yakni materi ke-7, nilai-nilai Islam dalam produksi. Ada beberapa nilai-nilai Islam dalam produksi. Yang pertama ialah berwawasan jangka panjang. Kedua ialah menepati janji dan kontrak. Yang ketiga ialah memenuhi takaran, ketepatan, kelugasan, dan kebenaran. Keempat ialah berpegang teguh pada kedisiplinan dan dinamis. Kelima, memuliakan prestasi atau produktivitas. Kelima, mendorong ukhuwah antar sesama pelaku ekonomi. 6, menghormati hak milik individu. 7, mengikuti syarat sah dan rukun akad. 8, adil dalam bertransaksi.
9. Memiliki wawasan sosial. 10. Pembayaran upah Ono WA sayang. tepat waktu dan layak. Dan yang terakhir ialah menghindari jenis dan proses produksi yang diharamkan dalam Islam. Nah, itu saja penjelasan dari saya tentang teori perilaku produksi. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullahu taqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.